Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Saya Pri dari Teknik Kimia 95. Insya Allah akan memandu acara pagi ini. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas soal investasi syariah. Kebetulan dari angkatan kita, dari Sipil 95, ada Kang Muhammad Riarso, yang beliau sudah bertahun-tahun bergerak di bidang finansial, terutama wealth management. Di sini beliau akan berbagi mengenai berkah investasi syariah. Di awal kita akan mendengarkan materi dari beliau, kemudian di sekitar 30 menit sampai 30 menit terakhir mungkin, kalau misalkan materinya mencukupi, itu ditampung semua pertanyaan jawaban akan kita bahas ya. Mangga yang baru datang, kalau di sini walaupun kita sesama ITB 95, tapi kadang-kadang lupa sama jurusannya, ini kenal nama jurusan apa. Kalau bisa di depan nama itu dikasih inisial jurusan ya, biar rada-rada inget lah gitu. Nah, terus kalau ada pertanyaan, mangga silakan di chat, atau nanti pas lagi sedang sesi tanya jawab silakan raise hand. Untuk mempercepat waktu, Kang Arso, sami persilakan. Yes, terima kasih Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillah ya, makasih teman-teman semua. Sebenarnya ini kita mau diskusi santai ya kayaknya. Jadi lebih banyak nanti kita ngobrol, sharing ya sebenarnya. Jadi saya mungkin menyampaikan dulu apa ya, disclaimer ya. Disclaimer bahwa si Arso ngomongin syariah gitu ya. Sebenarnya saya orang yang awam, terus sedang mencari juga sebenarnya mana yang lebih berkah. Jadi dulu kalau tadi sempat ngobrol, agak lama saya di perbankan konvensional di Bank Mandiri ya, di hampir 18 tahun. Kemudian merasa ada yang kok nggak pas gitu ya, nyari-nyari kanan kiri, akhirnya bergabung dengan Bank Syariah Indonesia ya, BSM, kemudian Bank Syariah Indonesia 2 tahun. Ya qadarullah, ingin lebih bekerja di bidang membantu orang yang lebih membutuhkan, jadi masuk ke alami startup gitu ya. Izin saya share sedikit ya, ada materi. Udah kelihatan kali ya? Udah ya? Kelihatan. Nah, kelihatan ya. Jadi teman-teman semua sebenarnya kenapa sih waktu itu saya gelisah juga gitu ya. Waktu saat bekerja di perbankan atau keuangan konvensional. Karena sebenarnya prinsipnya cukup kuat gitu ya, ngebedain. Dan itu terasa banget pada saat kita kerja di situ gitu ya. Kalau saat kita kerja itu pasti lebih kepada individual, kalau di syariah itu lebih banyak kita mengingat bekerja itu untuk ibadah gitu, atau God centric. Kemudian yang luar biasa lagi, kalau di syariah itu benar-benar harusnya bekerja itu untuk nanti kita bahas sosial atau yang memberikan impact kepada sosial gitu. Karena amanah bank syariah sebenarnya itu benar-benar untuk ngebantu UKM. OJK itu dulu minta ada bank syariah itu awalnya untuk membantu orang-orang kecil gitu, yang membedakan dengan perbankan konvensional. Kemudian pastinya kita lebih cari keberkahan. Kemudian juga kalau berbasis keuangan yang kiri atas nih, kiri bawah teman-teman, mungkin terasa ya kalau kita yang udah bekerja terus mempunyai uang juga gitu ya. Selama ini kita yang teredukasi atau terliterasi itu utang.
bukan equity centric. Nah, kalau yang diajarkan oleh Islam yang diberi contoh oleh nabi-nabi kita, itu sebenarnya investasi itu adalah bentuknya equity centric atau memberikan modal atau masuk ke dalam ekuitas. Namun sekarang yang paling mudah dengan gaya-gaya ilmu barat non-muslim, kita diajari dengan menerbitkan surat hutang, janji-janji bayar. Nah, ini mungkin sedikit kunci gitu ya. Ini agak berat. Begitu janji bayar, takutnya underlying-nya tidak clear, ada tambahan nilai atau value dan itu menjadi riba. Gitu ya. Kemudian yang membedakan lagi adalah kita sangat transparan. Memang udah dikasih tahu gitu ya, dalam perdagangan apapun jual beli itu harus transparan. Ya, kita dulu pernah diajarin kalau jual beli cara Nabi itu nggak enak pun dibilang nggak enak. Ya kan? Nah, ini benar-benar jadi pada saat bertransaksi keuangan pun diharapkan semua informasinya itu transparan. Kemudian yang alhamdulillah banget ya adalah kalau kita sebagai muslim tidak berpikir hanya tentang dunia, tapi kita pastinya adalah afterlife kita seperti apa. Nah, ini hal-hal yang menurut gue keberkahan di industri syariah gitu, ekonomi Islam gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah lebih paham juga dari gue di sini bahwa kalau untuk definisi investasi syariah pastinya dari sisi objek, proses, dan keuntungannya itu harus sesuai prinsip syariah. Prinsipnya apa gitu ya? Ya harus halal, nggak boleh haram gitu ya yang kita kerjain gitu ya. Nggak boleh jual minuman keras dan lain-lain, nggak zalim. Nah, ini yang paling penting. Kadang-kadang teman-teman merasa nggak sih gitu ya, kalau gue sih merasa gitu ya, kenapa gue loncat pindah dari perbankan, kemudian konven, syariah, dan sekarang kadang-kadang kita memiliki dana berinvestasi, itu imbal hasilnya selain tidak transparan dan tidak adil. Kecil gitu ya, maksud saya, kecil. Dan mungkin spread-nya justru besar untuk manajemen fee atau untuk cost dari operasional itu lumayan gitu ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa selama semuanya serba transparan. Kemudian pastinya transaksinya ikhlas ya, dua-duanya ikhlas. Kemudian udah umum tidak riba, maisir, gor ataupun tadlis gitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat yang agak perlu kita alert gitu ya. Penduduk kita paling besar ini muslim, ya kan? Namun kita memiliki literasi tentang ekonomi syariah ini termasuk yang rendah. Kita hanya peringkat 85 dari 131 negara. Unik kan? Ironis sih sebenarnya. Gitu. Kemudian dibandingin konven, pendidikan tentang keuangan ekonomi syariah, kita tuh hanya 8,9%. Sedangkan industri keuangan konvensional hampir banyak yang ngerti, 40%. Atau di sini angkanya 38. Ini ironis sih kalau menurut saya. Tapi umum, karena waktu saya bekerja di Bank Mandiri pun, saya nggak paham tentang akad-akad syariah, tentang bagaimana bertransaksi syariah, gitu, atau memilih produk syariah. Nah, ini ironis sebenarnya. Kita karena penduduk kita 231 juta muslim. Ini kekuatan yang luar biasa sebenarnya kalau literasinya baik gitu ya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau saya lihat tantangan-tantangannya itu adalah kasihan sih UKM gitu ya. Kenapa si Arso ngomongannya UKM gitu ya? Karena mungkin saya mengutip Quran surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Tapi ini mungkin tidak tepat secara overall, tapi di situ ada tertulis ini sebenarnya lebih kepada harta rampasan ya. Tetapi di situ disampaikan jangan sampai harta itu beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Nah, ini penting banget karena biasanya ini sekarang terjadi gap yang luar biasa. Mungkin bahasa kita waktu sekolah yang kaya makin kaya, yang miskin ya tetap aja miskin. Kan gitu. Ini menarik, ini tidak sesuai dengan bagaimana Islam mengajarkan kita berkegiatan ekonomi. Nah, yang jadi tantangan buat kita adalah 53% itu orang masih membutuhkan keterampilan gitu ya. Kemudian yang paling sedihnya adalah 71%
UKM itu nggak punya modal. Padahal UKM ini adalah bentuk-bentuk di mana kita harus membantu sehingga ekonomi itu benar-benar bergerak. Tidak, harta itu tidak beredar di orang-orang yang sama. Oke, ini hanya sebagai pengantar ya. Tadi sempat ngobrol si Arso di mana ya alhamdulillah bantu teman-teman, kita udah disburse kemarin 2,3 triliun. Petani-petani juga kita banyak bantu ya. Kita udah bantu juga 8.500 UKM. Nah, teman-teman tadi sempat ngobrol di awal sebelum kita mulai ya. Sebenarnya sekarang banyak banget tuh investasi ini, mungkin kita mulai sedikit ngobrol tentang investasi gitu ya. Investasi itu banyak banget yang bodong. Ya. Salah satu mungkin saya sharing di sini teman-teman semua, saya bukannya orang yang tidak, walaupun saya kerja di wealth management gitu ya, di industri keuangan lama banget gitu ya, di bidang itu gitu ya. Mungkin karena kurang berkah gitu ya, saya waktu kerja di konven, saya kehilangan 10 tahun gaji saya. Saya pernah berinvestasi dan saya hitung-hitung 10 tahun income saya itu hilang. Jadi disitulah saya melihat bahwa ternyata ada hal yang harus kita cari ya. Mungkin di sini momennya tepat ya. Ada hal yang harus kita cari, menempatkan dana kita sehingga lebih berkah dan lebih tenang gitu ya. Ini penting banget kalau menurut gue. Karena terus terang semua industri, semua produk keuangan mungkin udah pernah saya coba gitu ya. Bahkan waktu di Bank Mandiri, waktu bikin kolaborasi Mandiri dengan private bank sekarang, itu saya salah satu head project-nya gitu. Jadi kita kerjasama dengan Swiss Bank untuk ngebangun produk offering offshore dari global dengan private bank di Swiss. Dan gue ngelihat bahwa apakah itu berkah atau tidak, nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, kalau dilihat satu hal ya, bahwa di sisi kiri, tadi nyambung yang tadi, sebenarnya hebatnya lagi, regulator kita itu sebenarnya harapannya itu seiring dengan pengembangan konsep investasi syariah. Ini gue coba kait-kaitkan ya. Karena sebenarnya regulator kita, OJK maupun BI, itu mendorong supaya perbankan itu membiayai UKM. Nah ini penting, membiayai UKM ya. OJK, Pak Wimbo, kemudian ada peraturan juga yang baru di mana diharapkan 30% perbankan itu membiayai investasi atau UKM syariah. UKM bukan yang syariah ya. Kemudian kalau saya lihat yang sisi kanan, teman-teman tadi sempat cerita gitu ya, informasi kalau beli investasi jangan sampai beli produk yang proses bisnisnya nggak jelas gitu. Kita udah ngobrol syariah itu harus transparan. Jangan emosi gitu ya. Oh ada saham baru IPO gitu. Kita nggak ngerti bisnisnya terus kita beli, nah, itu bisa boncos gitu ya. Kemudian ada mungkin ada orang coba-coba kripto gitu ya. Underlying-nya fundamentalnya di-create, kadang bisa dibikin, kadang juga enggak gitu ya. Akhirnya beli hancur. Macam-macam ya. Sebenarnya yang paling penting adalah supaya sesuai dengan ajaran Islam, kita membeli produk itu, kita lihat proses investasi atau proses bisnisnya harus jelas. Apalagi kalau ada bonus macam-macam, robot-robot gitu ya. Kemudian janji untung besar dalam waktu singkat itu nggak mungkin. Benar-benar nggak mungkin gitu ya. Kemudian jual produknya lewat sosial media, terus dibilang investasi aman gitu, ada buyback. Gue rasa ini juga nggak sesuai gitu. Islam itu mengajarkan kita berinvestasi dan risk sharing. Nah, kemudian apalagi belum ada izin dari OJK. Nah, ini teman-teman semua, kalau dulu gue paham ini sejak awal, mungkin yang sisi kanan pastinya ya, mungkin lebih tenang dalam berinvestasi dan tidak banyak hilang uang karena gambling gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan buat teman-teman semua ada experience di sini, dan gue juga nanti pengen anak-anak gue sendiri gitu ya akan saya sharing sehingga tidak terjebak seperti yang pernah saya alamin dulu. Nah, nggak apa-apa ya agak muter-muter dikit ya. Sebenarnya ilmu berinvestasi itu sudah diajarkan oleh nabi-nabi kita. Jadi gue nggak bangga, nggak kagum dengan ilmu-ilmu investasi Barat sebenarnya. Ternyata sejak zaman dulu itu sudah diajarkan. Contoh dalam surat Yusuf ya,
ayat 47 dan 48 udah diajarin bahwa kita harus menabung. Kalau kita bekerja selama 7 tahun di surat Yusuf dibilangnya, terus kamu boleh konsumsi sedikit, sisanya disimpan yang di 48. Kenapa harus disimpan? Karena nanti akan datang masa-masa sulit. Nah, ini kan ilmu perencanaan keuangan, di mana kita harus mengalokasikan uang-uang kita dari pendapatan kita dengan baik. Sehingga kalau ada masa sulit yang paling gampang tuh apa, teman-teman? Nanti pas kita udah tua, itu udah pasti itu masa sulit. Kita nggak bisa produksi, income juga nggak bisa kita genjot seperti kita waktu masih muda, kerja kanan kiri, ya kan? Tapi biayanya makin tinggi, bisa jadi masih ada anak sekolah, anak mau nikah, kita juga harus berobat ke rumah sakit, itu masa sulit. Ini di luar krisis moneter yang besar terjadi di dunia, tapi kita secara pribadi pun akan ada masa sulit. Itu sebabnya kita harus menyimpan dan kita harus berhemat. Seperti hadis riwayat Tirmizi juga kan, Nabi Muhammad juga menyampaikan dalam hadis itu gitu ya. Perkara-perkara yang dilihat itu umur, masa muda, kemudian harta, ini penting banget. Harta gimana cara dapatnya dan dipakai untuk apa. Kemudian di hadis riwayat Bukhari juga dibilang lo harus sederhana gitu ya, nggak boleh jor-joran gitu ya. Yang terjadi sekarang apa gitu? Anak-anak sekarang kita tuh gengsi gitu, FOMO, maunya branded gitu ya. Kayaknya ini orang-orang kaya pun di barat udah mulai ninggalin. Terus gampang banget belanja, lagi mager-mager klik-klik belanja diskon gitu kan. Tadinya nggak mau beli jadi beli demi status sosial juga. Nah, teman-teman sebenarnya tadi kita sharing di awal bahwa ekonomi Islam investasi itu transparan, equity, base, kemudian juga tidak berdasarkan hutang gitu ya. Nah, juga belajar juga pola hidup kita gitu. Jadi sebenarnya alhamdulillah banget kalau kita mau sedikit ngelihat apa yang jalan hidup setiap orang itu akan lebih baik kalau kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh agama kita gitu ya. Nah, hebatnya lagi, nih mungkin gue lebih banyak ke filosofi ya. Hebatnya lagi ajaran-ajaran yang tadi disampaikan oleh Islam itu sebenarnya dilakukan para investor besar. Ya kan, kalau kita lihat di sini ada Philip Fisher, dia bilang bahwa investasi itu, Benjamin Graham ya, dia bilang investasi itu di saham dan juga aset pendapatan tetap. Ya kan, bisa di properti peer to peer. Kemudian Warren Buffett juga bilang nggak boleh pakai fluktuasi gitu. Ada saham mau IPO lagi heboh, mungkin teman-teman tahu kemarin ada saham yang giant banget mau masuk gitu kan, berbasis teknologi. Mungkin nggak apa-apa saya sebut sini, ada Bukalapak, ada Goto gitu. Value-nya kita nggak tahu. Di situ volatility juga sangat tinggi. Banyak tuh mungkin saudara-saudara kita sendiri Muslim masuk gitu, dengan berharap dalam waktu singkat ada volatility dan dia profit taking. Sebenarnya Islam tidak mengajarkan, investor besar juga tidak mengajarkan. Dan ini juga Philip Fisher bilang investasi itu harus jangka panjang, nggak ada yang pendek. Tapi kita tuh senangnya dapat uang cepat, uang pendek. Nah ini mungkin kenapa uang saya 10 tahun kerja hilang, gitu. Nah, juga ini teman kita sendiri, Lo Keng Hong gitu ya, dari Indonesia, dia nggak pernah beli sesuatu yang tidak transparan. Kan kayak apa yang diajarkan Islam ya. Tapi bahasa dia adalah jangan beli produk kucing dalam karung gitu. Kita nggak tahu perusahaannya, kita beli sahamnya. Kita nggak tahu manajemennya, kita beli sahamnya. Kita nggak pernah baca laporan keuangannya, annual report-nya, kita beli sahamnya. Nah ini akhirnya membuat kegelisahan, tidak tenang, bahkan uang kita hilang, cut loss. Nah ini jadi teman-teman semua, kalau kita lihat di sini sebenarnya investasi berbasis syariah itu inline dengan regulator dan inline juga dengan para pelaku investor kita yang udah senior dan udah berhasil gitu ya. Menurut gue sih ya udah kita tinggal ikutin aja gitu ya. Oke. Nah, mungkin ini udah sering dengar. Gue waktu pertama kali datang ke Bank Syariah, waktu itu BSM,
saat sharing mengenai menata keuangan, ada salah satu customer bilang bahwa, "So, lu kok ngomonginnya uang?" gitu. "Kita nih syariah loh, nggak boleh ngomongin uang." Gitu. Kaget juga saya. Gitu, waktu kita diskusi mengenai perencanaan keuangan, jadi Islam tuh nggak boleh ngomongin uang ke masa depan ya? Terus saya bahaslah dengan slide ini. Sebenarnya tujuan perencanaan keuangan itu ada dua sebenarnya, yaitu masa kita hidup dan masa setelah kita hidup. Bayangkan teman-teman, mungkin kalau selama kita hidup, ini kita teman-teman ya kita di ITB pakai logika gitu dari dulu dunia gitu ya, lu kerja, cari duit, menikah, beli rumah, beli kendaraan, siap-siapin pensiun. Nah itu adalah yang berbasis dunia sebenarnya. Tetapi afterlife-nya yang luar biasa. Sebenarnya dengan kita merencanakan keuangan, nomor satu yang harus kita share itu adalah kita bisa berbagi, sedekah, ziswaf. Kalau orang-orang kaya di luar negeri bilangnya filantropi. Amal jariah, termasuk memberikan ilmu kepada anak. Ini kan bagian dari goals keuangan di mana kita mengejar akhirat. Ya kan? Di mana kalau kita meninggal, kita masih punya jariah, amal kita terus tumbuh. Ya, jadi anak yang soleh, memiliki ilmu, itu perlu uang. Masuk sekolah Islam yang bagus pun nggak murah sekarang. Kemudian mau ikutan bangun masjid, sekali beli tiang pancang, kemarin di masjid sebelah saya, rumah dilelang gitu ya, 60 tiang pancang, satu tiang pancangnya 70 juta, nggak sampai 1 jam habis. Alhamdulillah gitu ya. Orang berebut, berbuat amal, tapi ternyata perlu uang. Tapi yang pasti sih ada note di bawah ya. Jadi what Islamic itu adalah menciptakan rasa cukup, syukur, dan tenang. Ini yang paling penting. Jadi bukan berarti agresif, mengejar dunia, dan lain-lain. Tapi yang pasti sih cukup, syukur, dan tenang. Nah, beruntungnya waktu saya belajar Islamic Wealth Management, ada satu yang pilar yang kita suka lupa di konvensional, yaitu wealth purifikasi. Yaitu tadi, berbagi sedekah, beramal. Itu purifikasi. Kalau anak-anak teknik kimia tahu nih, udah harus dimurnikan. Gitu. Jadi harta kita itu ada itu, wealth purification dalam Islamic Wealth Management. Jadi teman-teman semua nggak tabu ya, kita menata keuangan, nggak salah. Nabi Yusuf juga jelas gitu ya, tadi menyampaikan dalam suratnya gitu ya, harus menyimpan dan menata karena akan datang masa yang sulit. Jadi fundamentalnya sederhana. Nah, mungkin sedikit lebih dalam lagi, mungkin ini sangat teknis banget. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam perencanaan keuangan itu seluruhnya adalah amal, gitu ya. Amal itu ada yang saat ini, ujung-ujungnya itu semua amal. Ya, gue pakai yang paling bawah, hutang konsumtif itu harus dicoret. Berusahalah kita harus keluar dari situ. Alhamdulillah, gue dan keluarga dulu pernah terjebak dalam hutang ya, termasuk kebiasaan pakai kartu kredit, beli rumah dan lain-lain. Ya alhamdulillah kita prioritaskan itu untuk diselesaikan sehingga kita saat ini hidup dengan tanpa hutang. Jadi teman-teman semua, ini yang paling dasar sih harus kita selesaikan ya. Kemudian amal apa gitu ya? Menyiapkan dana darurat, menyiapkan proteksi. Kan banyak juga, gue nggak bilang salah gitu kalau orang Muslim ada yang bilang nggak boleh pakai asuransi, dan itu menurut gue nggak perlu didebatkan juga. Tapi gue sendiri asuransi kesehatan pakai dari company dan lain-lain. Nah, cuma kalau nggak percaya sama asuransi atau nggak boleh, walaupun itu tabaru berbasis syariah gitu ya, tolong menolong, ya kita sebagai kepala rumah tangga tetap harus mengalokasikan paling nggak mungkin 5-10% uang kita gaji tiap bulan, siapkan di tabungan untuk proteksi kalau mendadak ada yang sakit di keluarga. Nah, kalau dana darurat udah dapet, kemudian proteksi udah terbentuk, kita barulah berpikir tentang amal untuk masa depan, yaitu berinvestasi dan menyiapkan pensiun. Yang paling ujung-ujung adalah afterlife kita, waris. Ya. Kalau kita lihat, tadi udah kita bahas, apaan aja waris, ya amal jariah, ziswaf, ilmu pada anak gitu ya. Kalau tadi, nah ini teman-teman, ini gue agak dalam dikit mengenai yang tadi itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa
gue berani di forum ini bilang, di forum besar pun akan gue bilang, sebenarnya kita taruh uang di deposito, itu sebenarnya bukan investasi. Kalau kita lihat deposito itu untuk saat ini, karena sifatnya adalah kas. Yang menyedihkan, literasi yang dibangun di Indonesia ini, bahwa deposito itu investasi. Agak ngeri di sini. Ya, deposito berbasis syariah ya kalau kita sharing di sini ya, bukan konven. Berbasis syariah itu dianggap sebagai investasi. Kalau kita cek di perbankan bank umum, itu return-nya mungkin imbal hasilnya ya kepada para investor atau pemilik dana itu mungkin 3%. Sebenarnya kalau untuk posisi kas tepat, ya, karena itu anytime dalam 1 bulan kita bisa ambil maksimum, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi macam-macam, yang memberikan return yang lebih baik, yaitu di saham, sukuk, atau peer-to-peer lending, crowdfunding gitu ya. Nah, ini yang menurut gue harus kita kasih literasi ini minimal ke anak-anak kita sih. Karena mungkin kalau di kita start kayak gue secara pribadi sempat menjalani perjalanan yang walaupun di bidangnya salah gitu ya, 10 tahun income hilang. Tapi untuk anak-anak kita nanti mulailah dikasih tahu bahwa posisi kas itu deposito. Itu hanya untuk kalau kamu ada butuh tiba-tiba, atau kalau enggak ya tabungan aja gitu. Posisi kas. Kalau mau investasi, ya pastikan instrumennya tepat, tapi juga harus sesuai syariah. Beli saham juga harus dipelajari annual report, kemudian laporan keuangan, dibaca manajemennya oke apa enggak, kemudian sahamnya murah apa enggak, cash flow-nya dihitung. Nah ini penting gitu. Jadi berinvestasi dengan rasa tenang, nggak pernah gelisah gitu ya. Nah itu yang terakhir tadi kita bilang adalah amal jariah. Jadi teman-teman semua, perencanaan keuangan Islam itu holistik. Dari kita bayi sampai kita ada di dalam kubur, itu direncanain. Masya Allah kan. Jadi ya kita punya anak kecil, udah kita siapkan perencanaan keuangan. Pada saat kita di dalam kubur, ya udah ada amal jariah yang bekerja. Nah itu ya, jadi holistik banget ya, alhamdulillah. Nah tadi gambarannya adalah kita saat ini di tengah-tengah, kita masih usia produktif di mana kita menghasilkan uang dan biaya kita mungkin lebih rendah dibandingkan pendapatan kita, mudah-mudahan. Nah cuma kalau kita lihat secara keseluruhan, dalam hidup kita itu 55% itu kita tidak produktif. Waktu bayi, sekolah, kemudian nanti bentar lagi kita tua. Tadi sempat sharing kebutuhan besar, sakit gitu ya, seperti kemarin akhir tahun lalu orang tua saya, papa saya meninggal gitu ya, sakit-sakit selama setahun, berarti kan ada kebutuhan biaya, tapi nggak punya income dia, hanya seorang pensiunan. Nah ini harus kita siapkan. Jangan sampai kita menjadi beban dan tidak bisa ibadah dengan tenang, karena masa tua itu harusnya ibadah. Ke masjid, bisa berbagi juga, baca Quran gitu ya. Kalau kita sakit-sakit terus, nggak bisa biaya berobat, rasanya tambah pusing gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sempat sharing sedikit, tadinya slide ini nggak saya bawa, tapi tadi Pri bilang ada singgung dikit dong mengenai kenapa harus berinvestasi. Jujur aja dulu kita sebelum kuliah 95 kan. 92 95 dulu sekolah negeri-negeri gitu ya. Saya mungkin 20.000 per bulan. Terus anak saya yang paling gede sekarang 2 SMA di lab school ya. Menurut saya bukan sekolah yang dia swasta tapi nggak terlalu wow banget, nggak mahal gitu ya. Itu 2 juta sebulan dibanding swasta yang lain. Jadi udah 100 kali lipat. Jadi apakah income kita 100 kali lipat bertambah? Kan enggak. Kemudian mobil dulu, zaman-zaman kita mungkin orang tua kita beli mobil 40 juta itu udah bagus, kalau nggak salah Kijang Krista zaman dulu. Kalau sekarang mungkin Kijang Innova yang level atas itu 600 juta. Jadi kecepatan antara, kenapa kita harus tadi bedain ya antara deposito, bener loh harus bedain. Itu 3%, sedang itu simpanan kas, bahkan di bawah inflasi dan bahkan di bawah kenaikan harga. Jadi di sini kita perlu banget melihat
pola-pola atau profil dari produk sehingga bisa lebih tepat pada saat kita ingin adanya pertumbuhan dan pastinya sesuai dengan syariah. Oke, ini mungkin gue skip dikit. Nah ini teman-teman, kalau dilihat bahwa beberapa produk mungkin teman-teman udah tahu ya, yang paling basic emas, deposito, kemudian yang intermediate mungkin teman-teman udah banyak juga yang mulai berinvestasi di sukuk, di reksadana, dan yang advance itu adalah seperti di saham, peer-to-peer lending atau private equity. Mungkin gue cuma lebih sharing, memberikan semangat ke teman-teman semua di sini. Ternyata seperti Gojek, kemudian startup, kemudian juga banyak sekali di dunia ini, sebenarnya para orang-orang barat itu yang pasti kebanyakan non-muslim, berinvestasinya udah lebih kepada tadi, yang sesuai syariah, kepada permodalan, dan juga kepada equity. Itu yang diajarkan oleh kita Islam, itu udah sampai yang advance sebenarnya. Sejak awal diajarinnya yang advance. Tetapi kita lebih suka pakai yang basic. Itu yang menurut gue Islam ini agak mundur karena kita meninggalkan contoh sebenarnya. Dan justru Barat itu maju karena ternyata ngikutin contoh kita dalam mengimplementasikan dalam ekonomi ini gitu ya. Nah, mungkin nggak usah gue jabarin satu-satu, teman-teman udah pasti tahu. Nah, ini sedikit deposito, mungkin untuk yang belum familiar dengan syariah, itu ada mutlakoh, mudharabah, ada yang muqayyadah. Yang mungkin orang sering dengar itu yang mutlakoh, pokoknya gue bagi hasil sekian. Sebenarnya yang paling top itu kalau perbankan berani, yaitu yang muqayyadah. Jadi langsung kepada project. Tapi ini susah karena nggak bisa ditumbuhin secara masif gitu ya. Gitu karena kan harus proyeknya tertentu gitu. Paling imbal hasil itu keren banget karena kita beli produk deposito tahu ke proyek mana kita maunya. Kalau ke mutlakoh kan kita cuma taruh kayak di deposito konven, pokoknya lu dapat imbal hasil sekian, nisbah sekian dari gross revenue kita. Nah, sebenarnya kalau bisa dikencengin yang muqayyadah itu bagus banget sebenarnya gitu ya. Kemudian kita ada sukuk, ada tabungan dan retail. Kalau reksadana, teman-teman gue yakin udah sering dengar juga ya, itu lebih kepada gabungan kayak rujak-rujak gitu aja ya. Jadi sehingga diharapkan bisa tumbuh lebih optimal. Namun apakah ini transparan? Dikembalikan lagi ya ke teman-teman semua. Karena di situ biasanya pengelolaan dan kemudian juga top holdingnya kita nggak bisa lihat semua gitu ya. Tapi kalau kita mau berinvestasi kita harus kepo gitu. Karena kan tadi Islam ngajarin transparan. Kita bisa tanya top holdingnya apa aja, kita investasinya di mana aja. Jangan sampai kita nggak tahu, karena nggak boleh menurut Islam, gitu ya. Oke, ini sedikit gue share yang mengenai seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, gitu ya, atau tadi Islam atau. Jadi sebenarnya sesuai OJK juga berharap ada salah satu instrumen investasi. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar Instagramnya siapa tuh ya? Mardigo punya perusahaan apa ya? Gue tertarik juga waktu gue pernah dengar video dia itu tentang cerita teman-teman dia di San Francisco. Jadi dia bilang teman-teman dia di San Francisco itu orang kerja keras dengan penghasilan $6.500. Mungkin per bulan atau setahun ya? Mungkin sebulan kali. Ini setahun saya enggak. Sebulan ya? Mungkin sebulan. Nah, tapi banyak juga teman-teman dekat dia waktu masa di sekolah, di kampus, itu punya penghasilan 10 kali lipat dibandingin orang yang bekerja keras. Teman-temannya itu kerjanya itu bukan hanya ya keliling, kemudian liburan bersama keluarga, mencari ilmu, tapi punya penghasilan yang lebih baik. Teman-teman kuliah dia waktu di San Francisco waktu mereka lagi reunian, ditanya lu ngapain aja? Kok bisa hidup begini tapi income-nya bagus? Ternyata teman-temannya itu yang memiliki passive income yang baik, itu keliling mencari small medium enterprise dan dia membiayai. Itu sebabnya dia bikin crowdfunding. Jadi sebenarnya di Barat, di Amerika gitu ya, untuk mendapatkan hasil uang, kalau bicara tentang uang, itu lebih strategis dibanding kita. Dan kita literasinya adalah deposito dan suku. Nggak salah juga, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kan akhirnya nggak optimal. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ada skema peer-to-peer lending.
apa sih gitu ya peer-to-peer lending? Sebenarnya kalau yang sesuai syariah sifatnya mungkin ujroh gitu ya hasilnya. Jadi menyiapkan proyeknya, ya kan? Nanti begitu ada proyeknya, itu para funders, kita sebut funders, disebut funders, atau kalau mau gampangnya investor masuk, dan nanti masuk ke dalam proyek, nanti pada saat setelah proyeknya jatuh tempo 3 bulan, dia balik. Berikut dengan imbal hasilnya atau jasanya. Rata-rata sekitar 14% per annum. Nah, sederhana banget kan sebenarnya. Benar-benar sederhana banget. Jadi, instrumen investasi itu sangat beragam. Nah, ini yang salah satunya lebih sederhana dibandingin private equity. Oke, ini bedanya investasi dan peer-to-peer lending. Sebenarnya sama, cuma OJK nggak boleh mendefinisikan ini sebagai investasi, karena ini adalah penyertaan modal kerja kepada sektor produktif gitu ya, dengan proyek yang dijalankan. Kita istilahnya mendanai. Kalau investasi itu lebih kepada investasi untuk taruh modal untuk pertumbuhan aset. Jadi beda, yang satu mendanai suatu proyek, yang satu membeli produk dalam bentuk modal untuk suatu pertumbuhan. Sebenarnya tapi ujungnya sama gitu ya. Yaitu kalau gue lebih suka bahkan seperti di luar negeri aja, peer-to-peer ataupun private equity atau crowdfunding itu kita sebut gue sebagai investor juga gitu ya. Nah ini contoh-contoh yang sangat sederhana. Kalau yang paling kanan itu, sorry. Yang paling kanan itu yang bikin gue juga kaget itu tuh anak ITB itu. Anak ITB, kalau coba di googling tuh Iviseri ya, anak biologi 2007 tuh. Udah masuk ke dalam Forbes, orang yang umur di atas 30 udah masuk Forbes itu dia. Jadi dia bikin namanya fishery ya. Dia mengelola petani-petani ikan. Awalnya dia suka ternak lele dulu pas kuliah, kemudian dia kembangin sehingga punya 3.000 petani ikan kolam seluruh Indonesia. Kalau nggak salah dapat pendanaan dari startup dari investor itu sekitar 100 juta US. Nah, dia punya banyak petani, dia mengelola, cuma kan petani itu harus dikasih pakan. Nah, di sini salah satu peer-to-peer lending, itu banyak kemarin, saya sempat ketemu nih, pas ke eventnya yang sebelah kanan ini nih. Dia bisa kasih 16% per annum, luar biasa ya, 16% per annum. Gitu ya. Dia butuh pakan. Dan kemarin luar biasa yang datang. Ada Investri, ada BTPN Syariah, ada CMB Niaga, ada Reliance. Waktu saya kemarin main ke sana, dia bikin buka puasa, saya iseng datang ke Bandung. Datang dalam gatheringnya mereka, terus ternyata yang datang perusahaan keuangan yang besar-besar. Gitu ya, perusahaan keuangan yang besar-besar. Jadi mendanai pakan ikannya. Nanti setelah 3 bulan panen, ya pakan ikannya itu imbal hasilnya dibagi kepada para investornya, atau di situ kita sebut mendanai atau para funders. Yang berbahagianya lagi kemarin waktu saya dengar itu seluruh petaninya bahagia. Dia cerita sejak dibantu oleh Iviseri, Gibran namanya anak biologi 2007 itu. Sejak dibantu oleh Iviseri, dia dari punya 1 kolam dan banyak hutang, sekarang mereka udah punya 30 kolam. Masya Allah kan? Jadi petaninya happy, petani ikannya happy, funders atau investornya happy. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini ada juga proyek-proyek, misalnya di proyeknya Hands ABC, terus dia punya vendor-vendor. Vendor UMKM itu kan nggak punya duit. Satu, dia visible bisnisnya, tapi tidak bankable. Kalau yang kerja di keuangan mungkin tahu banget nih. Mau minta uang ke bank nggak bisa, karena bank pada minta jaminan kolateral. Mereka bisnis sederhana banget. Bisnis saya layak, visible. Yang mau support nih siapa? Nah, salah satunya adalah kita dari para investor atau funders berkumpul untuk membantu mereka. Oh ya, sorry gue balik lagi sedikit ke atas. Teman-teman semua, mudah-mudahan. Nah, kalau teman-teman tahu, ini ya, teman-teman tahu ini. Tadi gue kurang meng-highlight di sini. Jadi para funders itu sebenarnya tidak terbatas kepada individu kita. Ini individu ya. Kita individu. Lewat apps banyak lah macam-macam peer-to-peer lending banyak banget.
Tapi harus diteliti mana yang sehat, mana yang baik gitu. Nah, ternyata perbankan ngambil di sini. Jadi perbankan punya duit banyak. Terakhir saya ninggalin BSI, walaupun bukan bank begitu besar, dia punya idle 70 triliun uang. Orang naruh di deposito tadi, produk deposito yang mutlako, kan tidak spesial project, bisa di mana aja oleh banknya. Idle nggak bisa terpakai. Berarti jadi biaya aja kan 70 triliun. Nah, oleh sebab itu dia ambil produk di sini. Dia termasuk, BSI termasuk ngambil di peer-to-peer, salah satu peer-to-peer. Yang hebatnya lagi, perusahaan non-keuangan. Banyak banget yang mereka mencari return, ngambil juga ke sini. Jadi yang membahagiakan lagi, ya, tiga pihak ini, baik perbankan maupun individu maupun perusahaan non-keuangan, kalau produknya ini adanya produknya 14%, imbal hasilnya 14%, semua dapatnya sama. Kita perorangan dapatnya 14%, si bank ini ngambil juga dapatnya 14%. Bedanya bank itu nanti dibagi ke investornya, pendananya atau pemilik deposito lebih kecil karena kan dia ada operasional cost. Punya gedung, punya karyawan, harus ambil margin. Jadi sebenarnya kita sebagai individu berkah karena bisa dapat langsung sesuai apa yang didapatkan oleh para institusi tersebut. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sedikit perencanaan keuangan, gue bikin simulasi seperti ceritanya Mardigu tadi. Gue bingung apa benar nggak sih? Ya mungkin teman-teman, gue membuat simulasi di sini, kalau kita disiplin nabung 2 juta sebulan selama 10 tahun, nabung ya, berinvestasi ya. Tadi kita ada produk yang antara 10-15%, ya, atau yang instrumennya cuma 3% saat ini. Mungkin di awal-awal tahun itu nggak begitu terasa, gap-nya itu sedikit. Contoh, di setahun pertama bedanya cuma 2 juta. Tapi semakin tahun kan kita menggulung tuh, reinvest ya. Akhirnya di tahun ke-10 anggaplah kita mau pensiun ya umur 55 gitu ya. Lumayan bedanya, setengahnya. Ya. Yang satu 280 juta, yang satu 550 juta. Dan yang menariknya, sesuai kata tadi, apa sih ini nama perusahaan dia ya, itu adalah, bayangkan teman-teman semua, kalau kita tetap berinvestasi dengan cara yang sama, 280 juta itu imbal hasil kita cuma 700.000 sebulan, passive income kita. Kalau kita udah punya 557 juta dan kita bisa cari produk yang returnnya 10-15%, passive income kita 7 juta sebulan. Jadi, benar, yang satu punya income 10 kali lipat dibandingin yang lain. Ya kan? 10 kali lipat loh. Menurut saya ini bakal ngebantu banget pada saat kita literasi kayak gini nih, terutama nanti kepada anak-anak yang lebih muda, bisa memulai lebih awal gitu ya. Mengerti industri keuangan. Dia bisa berinvestasi dengan benar, nggak gambling gitu ya. Bayangkan, powerful banget. Benar, mereka bisa pensiun dengan lebih happy. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita punya bayangan yang clear gitu ya, bahwa mungkin kita kadang-kadang nggak terasa di awal-awal period selisihnya sedikit, tetapi karena kita investnya kan dikit kan, 2 juta sebulan misalnya. Tapi bayangkan kalau kita start misalnya, gue taruh dulu deh di awal 200 juta, terus gue disiplin 3 juta tiap bulan. Jadi makin cepat, maka passive income kita 10 tahun lagi, alhamdulillah pastinya akan ngebantu kita pada saat kita, seperti kata Nabi Yusuf tadi, mengalami masa-masa sulit di masa tua. Gitu ya. Nah ini, bismillah mungkin ini menyampaikan ya, jadi gue rasa kita Muslim gitu ya, momennya tepat banget di sini, kita punya semangat belajar agama, gue juga masih belajar. Kalau gue sih kenapa ada transformasi pindah bekerja, sebenarnya sedang mencari learning berhijrah dalam berpola mencari nafkah dan juga menempatkan produk di keuangan. Insya Allah kalau menurut gue kita berhijrah, tadi kita udah lihat tuh, yang diajarkan sama Islam ternyata powerful.
cara berinvestasi Islam, produk keuangan berbasis Islam, kita udah nggak main lah jualan paper, bikin analisa, oh bagus laporan keuangan, bikin surat utang gitu ya. Udah, jangan gitu. Islam nggak kayak gitu. Islam nggak gitu ngajarinnya. Ternyata lebih berkah. Pertama, lebih tenang, nggak gambling. Ternyata hasilnya juga Masya Allah gitu. Jadi ikut aja gitu. Kenapa justru orang-orang Barat, orang non-Muslim gitu yang menerapkan ini gitu ya. Kemudian kenapa menariknya OJK dan juga kita yang bergerak di UKM adalah sebenarnya pasti semua punya tujuan yang sama, ingin memberi manfaat buat masyarakat yang lebih luas. Jadi mudah-mudahan gue believe bahwa literasi Islam itu, ekonomi itu baguslah untuk pribadi dan juga untuk lingkungan. Mungkin itu, Pri, teman-teman semua, sorry kalau agak kepanjangan. 626 ya, lama juga ya. Oke. Sorry. Yeah. Alhamdulillah, kali ini kita mendapat pencerahan dari yang dulu mungkin waktu kuliah namanya ekonomi teknik, ternyata teknik untuk memanfaatkannya adalah seperti yang diceritakan Mas Arso gitu ya. Nah, Mas Arso, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini saya ada yang mau ditanyakan mungkin ya. Kalau kita kan pengen ya, cara seperti yang tadi di grafik itu numbuhnya kayak gitu ya. Tapi bukan kita, saya ini di segitiga yang piramida itu ya, itu masih ada tuh di utangnya tuh masih punya tuh. Bagaimana tuh caranya supaya bisa pindah ke yang punya dana untuk dikembangkan gitu loh, Mas Arso. Gitu. Minta tolong ya gitu, Mas. Ini menarik. Jadi Pri, jadi gue ngelihatnya gini, ini menarik. Jadi dalam melakukan perencanaan keuangan, jadi kemarin persis banget ada teman datang, dia kejebak binomo tuh, Pri. Kejebak binomo, dia bahkan pakai uang orang tuanya nambah 300 juta dan uangnya hilang. Dan berarti kan dia menganggap status ini hutang, harus mengembalikan uang ini ke orang tua dia gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin gue share sedikit ya, izin ya. Oke, jadi pada saat kita diskusi ternyata dalam waktu 10 tahun, kalau dia serius, hutangnya itu selesai dalam 2 tahun, ya. Hutang-hutang dia termasuk yang ke orang tuanya selesai dalam 2 tahun, kemudian bahkan dia masih punya uang simpanan sekitar tabungan investasi sekitar 600 juta. Bayangan gue adalah dia gajinya saat ini adalah 20 juta, gitu ya. Jadi yang paling Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah ini sih sebenarnya. Jadi pada saat kita punya gaji atau income, kita harus pastiin to pay yourself first. Jadi kalau kita masih punya yang paling kanan adalah kita punya kewajiban yang sangat banyak, ya mungkin ini teori banget, bahwa kita harus alokasikan untuk biaya hidup termasuk hutang, kemudian gaya hidupnya kecil aja, kemudian juga simpanan 25%. Nah, simpanan inilah yang kita tadi bagi lagi investasi, proteksi, dan juga dana darurat. Nah, tapi secara prinsip sih kalau ini kita bikin planningnya, termasuk kalau kita dapat THR atau ada tiba-tiba ada income lainnya yang dadakan gitu di luar penghasilan rutin, kita udah bikin perencanaan. Banyak yang bilang perencanaan itu ini sih, bullshit, so nggak kepake juga gitu. Tetapi kalau tidak direncanakan, kita lebih nggak tahu lagi petanya uang kita kemana. Jadi kalau kita punya kewajiban, terutama hutang-hutang yang sifatnya konsumtif, kalau itu sih kita harus prioritaskan pertama gitu untuk diselesaikan. Ada THR, bayar duluan. Ada rezeki lebih, bayar duluan. Mungkin biaya hidup itu menjadi lebih besar, termasuk hutang itu kita lunasin, jadi alokasi dari income kita bisa 70%.
Nah, gue pakai teori yang paling kiri ini, dan dia udah mulai running ini 2 bulan untuk bikin planning Excel-nya gitu ya. Dan kalau dia ikutin sampai 10 tahun lagi, dia tetap punya hutangnya lunas dalam 2 tahun, dan dia bisa punya tetap investasi 10 tahun lagi 600 juta atau 700 juta, dan dia masih muda. Dan dia masih punya kesempatan mungkin gajinya naik, dia placement lebih, dan simulasinya sederhana sih. Dalam investasi itu tadi yang gue pakai adalah yang punya imbal hasil 10-15%. Yang celakanya lagi adalah kalau dia tidak mengalokasikan investasi disiplin tiap bulan dengan produk yang salah cuma 3% per bulan, atau dia nggak ngerti atau malah diadu-adu uangnya kayak binomo lagi atau lainnya, ya udah ambiar gitu. Saya bahkan sampai ceritain itu, Pri, gue buka, kenapa uang gue 10 tahun hilang. Saya kasih itu, saya habis di saham ini yang punya saham ini teman saya habis di saham ini yang punya saham adalah nasabah saya di Bank Mandiri, pemiliknya. Ini saya habis di saham ini. Nah, itulah kita nggak boleh gambling. Kita nggak boleh masuk yang berfluktuasi. Akhirnya uang kita sumbangin tuh ke mereka. Jadi kita harus berhati-hati berplanning, dan yang paling penting psikologis sih. Psikologis ingin cepat kaya itu bisa jadi masalah gitu. Jadi lebih baik kita tata berdasarkan prioritas ya, kebutuhannya mana, keinginan kita tunda, kebutuhan kita prioritaskan. Jadi at least hutang kita bisa beres, tapi paralel dikerjain bareng, investasi kita juga bisa tumbuh. Mungkin itu Bro Pri. Ya, Ini siap. jadi kayak teori banget ya. Harusnya di Excelin gitu ya. Oke. Pak, ini kalau ini teman-teman mungkin yang belum tahu, itu ada gelarnya Mas Arso ini, ada CFP, Certified Financial Planner. Itu bukan kayak plannernya orang sipil sama orang ini ya, yang kayu di planning kayak gitu ya, bukan. Ini maksudnya perencana. Jadi kalau di masalah kesehatan mungkin kita ada dokter yang mendiagnosa terus kasih resep. Kalau di masalah keuangan, ada penyakit-penyakit keuangan, ini dokternya CFP ini kayak Mas Arso. Enggak yang tenang, nama dan lokasi bisa dirahasiakan. Gimana caranya? Oke, siap. Ini ada pertanyaan nih dari bentar, mana tadi? Di atas ya. Tentang mana Bitcoin apa tadi? Mas siapa tadi yang ini? Kalau yang Bitcoin Pak Budi tadi. Kang Budi ya? Kang Budi Elektro. Iya. Kang Budi, mangga lagi ini kan? Lagi online kan? Mangga langsung aja di unmute untuk ini Kang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, salam kenal. Saya Budi dari Elektro, Kang. Izin bertanya mengenai Bitcoin dan kripto, itu halal haramnya bagaimana ya? Itu yang pertama. Yang kedua tuh mengenai saham sama forex, itu masuknya derivatif atau bukan ya? Dari sisi Islamnya gimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Mas Budi. Jadi kalau kita lihat balik ke tadi yang di awal terkait kripto gitu ya, Bitcoin gitu ya. Kalau saya berpendapat ini tidak sesuai dengan yang tadi slide pertama, atau berinvestasi dengan konsep syariah. Kenapa gitu ya? Pertama adalah kalau menurut saya itu banyak unsur ini namanya trading atau gambling ya, berarti fluktuasi yang dimanfaatkan. Terus kemudian juga bahkan dalam Islam sendiri bertrading forex ya, uang itu kan sebenarnya tidak boleh, di syariah itu nggak bisa gitu ya. Kita bertransaksi mata uang itu jika untuk kita butuhkan dalam waktu dekat kan gitu ya. Bertransaksi beli dolar pun euro gitu ya,
Itu harus Iya. jelas goals-nya apa gitu. Digunakan untuk apa? Itulah hebatnya ekonomi Islam gitu ya. Nah, di satu sisi sekarang muncul banyak uang-uang baru gitu ya, yang diciptakan dan fundamentalnya dibuat untuk bisa Iya, bertransaksi secara lokal gitu ya. Iya, Jadi betul, Kang. fundamentalnya juga nggak kuat, kemudian juga goals-nya juga nggak kuat hanya untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan volatility gitu ya. Pertama, yang udah sustain sendiri pun euro, US atau macam-macam ya, Swiss franc gitu ya. Kita trading di situ boleh, tetapi uang itu harus ada manfaat, kita gunakan untuk apa. Kalau hanya untuk bertransaksi uang dijual belikan itu rasanya kurang tepat gitu ya. Nah, itu sih. Sorry, yang kedua tadi apa ya? Lupa gue. Mengenai saham, Oke, saham ya. Ya. Saham itu masuk ke instrumen halal. Tapi dengan catatan. Banyak catatannya ya, bahwa saham itu adalah bukan derivatif, tapi itu adalah instrumen dan bisa dikategorikan halal dengan catatan bahwa sahamnya itu bukan perbankan gitu ya, misalnya gitu ya. Kedua, pokoknya yang tidak sesuai unsur syariah lah ya, nggak boleh hotel, terus nggak boleh berjual minuman keras. Kemudian bahkan dilihat lagi sahamnya, perusahaannya itu hutangnya banyak apa enggak, terus income dari ribanya di perusahaan itu berapa persen. Nah, itu sebabnya udah ada listnya tuh saham-saham yang sesuai syariah, karena semua udah dikontrol di checklist gitu ya. Dan tapi dalam berinvestasi di saham, mungkin gue mau sharing di sini, jangan pernah percaya pakai rumor, kita membeli pakai rumor. Menurut gue nggak syariah. Yang kedua, hati-hati sama uang itu amanah buat keluarga kita, buat lingkungan kita. Bahkan gue mau sharing di sini, bahkan dari ownernya sendiri. Beberapa kali saya beli saham dari ownernya sendiri, ditaruh di bursa. Emang sih dalam sesaat naik 50%, bahkan ada yang 100%, tapi kita nggak jual, kita berharap naik 300%. Dan kita bahkan top up terus. Akhirnya kita ditinggal, dan uang kita hilang. Gitu. Jadi maksud saya di sini adalah saat berinvestasi di saham, pastikan kita beli saham-saham yang memang kita clear, transparan, tahu perusahaannya. Contoh misalnya anak perusahaan Astra, misalnya Astra Auto Parts gitu ya. Kalau kita kan tahu, kita baca laporan keuangannya, insya Allah profesional, kita lihat manajemennya, insya Allah profesional, kita lihat juga equity dia saat ini berapa, kemudian cash flow dia, perkembangan bisnisnya seperti apa, nilai wajar intrinsik dia seperti apa. Nah, mungkin kalau beli saham seperti itu, kita seperti kepesertaan kepada auto gitu ya. Dan kita seperti ingin memiliki perusahaan tersebut, bagian dari pemilik, itu boleh. Ya, jadi menurut saya saham itu halal sesuai syariah, namun ada tapinya. Tadi kategori sahamnya, kemudian proses niat kita berinvestasi di sana untuk apa. Mungkin itu sih. Tapi banyak lagi tuh yang ngebiasin. Wah, lu tapi masuk ke kolam yang nyampur dong gitu. Kolam bursa itu kan ada yang halal dan tidak halal gitu. Tapi alhamdulillahnya ulama juga udah sepakat, MUI juga udah menyampaikan halal jika gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya Mas Budi ya. ya Kang, atur nuhun pisan. Berarti paling aman saham lah ya. Saham insya Allah. Nanti Oke, kapan-kapan oke. boleh juga kita ini ya, ngobrol ngitung saham gimana gitu Siap, rame-rame. Gitu. siap Kang. Oke, nuhun Kang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Arso, ini masih ada sekitar 10 penanya lagi. Kang Arya, setelah ini ya, ada satu pertanyaan ini dari Kunto. Dia lagi nunggu sahur nih, karena lagi di Timur Tengah. Mas Kunto, kalau lagi online, mangga langsung unmute aja ya. Ini tanya, dia punya pengalaman untuk mendanai UMKM. Gimana caranya, karena sering gagal gitu, via SCF. Apa itu SCF? Dan sebagian besar gagal. Nah, ini kan ada Mas Arso cerita tentang mendanai UMKM ya. Gimana itu cara kita bisa milah-milah yang bagus gitu, Mas? Jadi SCF itu security crowdfunding ya. Jadi macam-macam ya. Ada SCF, ada
security crowdfunding, ada equity crowdfunding, ada yang sifatnya mendanai project gitu ya di UKM. Jadi saya ngomong di sini terbuka aja karena teman-teman semua. Jadi gue juga cukup sedih sebenarnya dengan cara-cara banyak dulu, mohon maaf, orang membuat SCF atas nama syariah Islam, tetapi tidak profesional dan bahkan merugikan para investor atau funders nih. Dan itu banyak banget di lingkungan kita, teman-teman tuh banyak banget, gitu ya. Nah, cuma kalau kita lihat sekarang kepemilikan memilih ini kita mungkin karena saya bekerja, teman-teman bekerja mungkin ada di otomotif, ada bekerja di Dubai, di mana-mana gitu ya. Kan nggak mungkin ngeliatin ini kan small medium enterprise nih. Sebenarnya di Indonesia ini udah banyak tuh, saya sebut merek aja nggak apa-apa, ada Coinworks, ada Investri, ada Akseleran, yang syariah, ada Alami, ada Amanah, dan lain-lain. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat dulu yang pertama adalah tingkat keberhasilan bayar. Tingkat keberhasilan bayar, kalau Investri 99, berapa persen gitu ya. Akseleran berapa, kalau di Alami tingkat keberhasilan bayarnya 100% gitu. Nah, cuma yang paling penting lagi adalah memang kita memilih small medium enterprise mendanai. Gue juga dulu pernah bikin kafe tuh Kang di Bandung. Karena merasa paham gitu ya sama bikin bisnis bareng sama teman-teman, ikut mendanai barengan, hilang duitnya juga. Jadi lebih baik kita memberikan uang kita memang pertumbuhannya cuma 15%, 13% gitu. Tetapi sudah dikerjakan secara profesional. Yang gue tahu ya dikerjakan oleh mereka itu sebenarnya para bankers, teknologi dan bankers. Melihat laporan keuangan, ngelihat invoice-nya. Kalau invoice-nya terus misalnya invoice-nya dari Unilever gitu ya. Atau tadi dari gue kasih contoh dari ABC Hands gitu ya. Itu ABC Hands-nya ditanyain, ini benar kalian terbitin invoice ini untuk project kepada PTA gitu, UKMA. Kalian benar akan bayar 3 bulan lagi. Jadi selain dilihat dari proyeknya, kesehatan UKM-nya, biasanya mereka juga ngelihat lagi ini sumber uang cash flow pembayarnya dari mana, dan didatengin juga ke Unilever, ke ABC, dikonfirmasi. Jadi insya Allah pola-polanya adalah kita harus memastikan bahwa membiayai UKM itu, mendanai itu. Kalau kita mau membiayai langsung, kita harus melihat kalau tanpa perantara seperti Investri atau Akseleran atau Alami ya, kita harus ngelihat bahwa bisnis ini memang visible. Contoh mereka ini biasanya ada pengaman-pengamannya juga tuh, rekeningnya di virtual account, rekening pembayarnya di penerima uangnya dikontrol gitu. Kemudian juga macam-macam ya. Jadi memang gue akuin bahwa banyak banget dulu yang mengatasnamakan security crowdfunding dan itu merusak, bahkan gue merusak image Islam akhirnya gue pikir. Karena biasanya yang melakukan itu adalah yang mengatakan ini syariah. Itu ya, tapi masalahnya bagus benar konsepnya syariah, cuma proses kerjanya, frameworknya, bisnis prosesnya itu nggak sesuai. Mungkin itu sih bayangan gue, pasti itu banyak kejadian, cuma bisa dieksplor beberapa yang memang profesional di bidangnya, mungkin itu. Kunto, mudah-mudahan jawabannya bisa memuaskan dan sahurnya bisa lebih tenang setelah ini. Mas Arya, enggak tadi udah raise hand. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan seperti yang Mas Triarso berikan ini sudah banyak saya dengar. Tapi selama ini selalu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Entah mungkin hari ini adalah hidayah itu datang pada saya jadi mulai merasa takut dan harus memperhatikan apa yang disampaikan Mas Triarso tadi. Kan tidak mungkin selamanya saya harus bekerja keras terus-menerus ya. Ada saatnya fisik saya melemah dan saya harus bisa pensiun dengan bahagia gitu. Tapi masalahnya Mas Arso,
sebagai seorang anak laki-laki pertama, kok saya merasa tanggung jawab saya yang dititipkan Allah kepada saya itu besar sekali. Untuk investasi ini itu, kok ada saja yang harus saya bantu, baik dari keluarga sendiri ataupun di luar lingkaran keluarga terdekat. Jadi akhirnya saya sampai pada titik kulminasi, kesimpulan bahwa jadi seorang muslim itu memang tidak mungkin bisa menabung karena dia harus membantu kanan kiri depan belakang. Tolong saya dibantu keluar dari jebakan ini kalau memang saya salah. Terima kasih, itu saja jeritan suara hati saya. Oke, makasih Mas Arya. Jadi keren banget. Jadi kalau istilahnya sekarang umum nih terjadi nih, Bro Arya, Mas Pri dan teman-teman semua ya. Yaitu kita tuh kadang-kadang jadi generasi sandwich ya. Sandwich itu umum gitu ya. Jadi di salah satu kita tadi Arya bilang sebagai laki-laki anak tertua pastinya ada tanggung jawab kepada lingkungan gitu. Jadi sandwich kita ditekan dari atas, ditekan bukan berarti negatif ya, membantu itu kan positif gitu. Jadi kita harus menekan itu, membantu ke atas, dan juga di saat yang bersamaan kita sebagai kepala keluarga punya anak, bayar sekolah gitu ya. Itu tekan atas bawah, mungkin supaya sandwich enak kadang-kadang dari kanan kiri juga ditekan. Nah jadi tips adalah diskusi kita pagi ini adalah gue juga bercita-cita keluar sebagai generasi sandwich, dari generasi sandwich. At least kalau kita yang tidak bisa keluar dari generasi sandwich ini, anak kita keluar dari generasi sandwich. Jadi jangan sampai kita menjadi beban anak kita di masa depan. Nah ini, kita mungkin goals yang paling sederhana adalah kita kurangin beban anak kita, tekanan dari atas, yaitu dari kita di masa depan. Jadi otomatis mungkin kita yang paling gampang adalah kita start small sih. Kita memang harus beresin satu-satu. Contoh tadi Pri bilang masih ada beberapa kewajiban gitu. Kita coba beresin itu gitu. Kedua, kita pengen punya investasi, kita start small. Bener-bener start small itu bisa, mungkin gue selalu kasih contoh, kadang-kadang ke mahasiswa 100.000, kadang-kadang 1 juta, 2 juta gitu untuk orang yang baru mulai bekerja. Tapi kita mulai sih, memang setahun, 2 tahun, 3 tahun pertama impact-nya nggak gede. Tetapi setelah 10 tahun atau 15 tahun itu impact-nya besar. Sebenarnya aim kita adalah jangan sampai anak kita menjadi sandwich karena kita gitu ya. Dan balik lagi instrumen yang gue kasih contoh gini nih. Kebetulan gue juga baru lolos belum lama ya. Gue baru lolos, kalau tadi tanya, so lu hilang income 10 tahun kerja itu kapan? Mungkin pada saat 2018 atau 2019, di mana saat itu saya langsung memutuskan keluar dari Bank Mandiri. Jadi lagi uang banyak hilang, saya memutuskan keluar, resign dari perbankan. Nah, satu hal saya ngelihat gini sih, mungkin bisa kalau gue salah bisa di sharing ya. Jadi pada saat gue pindah, akhirnya gue niatnya waktu buka usaha, kemudian gue tapi diminta kerja di Bank Syariah Mandiri. Cuma dari waktu saat gue di Bank Mandiri ke Bank Syariah Mandiri, gue ada satu perbedaan yang gue lihat cukup signifikan. Jadi pada saat gue di Bank Mandiri, itu setiap tanggal 17 gue merasa gaji gue tuh udah habis. Seminggu lagi baru gajian. Itu selalu berulang. Padahal waktu itu income cukup baik dibandingin pada saat gue pindah ke Bank Syariah Mandiri. Tapi waktu di Bank Syariah Mandiri, gue nggak pernah merasa ingat tanggal 25. Ya ingat, tapi ya nggak sesusah waktu gue di Bank Mandiri. Ingat kapan gajian, kapan gajian. Ternyata di situ ada suatu hal pola hidup yang gue nggak sadar, yang berubah. Gaya hidup. Waktu di Bank Mandiri, gue sering banget pergi ngopi pagi, nanti sore ngopi gitu ya. Yang secangkir itu mungkin paling nggak minimum 50.000. Dan ternyata begitu gue pindah ke Bank Syariah Mandiri dan lanjut di BSI, waktu itu ternyata gaya hidup orang-orangnya sederhana. Mau diajak keluar juga jarang, banyak yang ngantor.
terus makan bawahnya sederhana semua, nasi sama telur. Dan gue jadi bingung, mau ajak main siapa, nggak ada yang gue ajak main waktu itu. Akhirnya uang kita jadi hemat. Nah, mungkin salah satunya adalah kita harus mulai menabung start small, dan berbarengan dengan kita mungkin, gue yakin sih udah dilakukan, tapi dicek lagi apakah ada pengeluaran yang sifatnya keinginan, tapi di luar kebutuhan. Mungkin bayangan gue sih itu ya, itu tips 1. Tips 2, gue mencoba melihat bahwa sumber income tuh nggak cuma satu. Kebetulan alhamdulillah gue masih Arya kerja gitu ya, tapi gue juga ngelihat bahwa sumber income itu ada yang lain. Satu tadi kita bicara passive income, itu sumber income kedua. Sumber income ketiga, kita bisa melakukan creativity dengan kita melakukan perdagangan misalnya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang tahu juga gue ada warung kopi di Bintaro gitu ya. Warung kopi di Bintaro itu warung bukan kafe. Tapi dari situ gue berkembang tuh, Bro Arya. Berkembang dalam arti gini, waduh gue jalan-jalan naik sepeda, gue makan nasi uduk, waduh enak juga nih nasi uduk, atau gue makan lontong, enak juga makan lontong. Kemudian gue datengin tuh tukang lontongnya. Gue beli lontong lu sehari 50, lontong sayur boleh nggak? 50. Oh boleh. Tiap pagi gue ambil jam 6. Nah kemudian gue jual di gerobak gue lagi. Kalau di situ ada 50 porsi, gue beli dari mereka 10.000, gue jual 15.000 karena gue mindahin di tempat yang lebih strategis dibandingin mereka. 5.000 kali 50, 250.000 sehari kali sebulan, dari satu menu aja lontong 7,5 juta, misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya ikhtiarnya kita coba cari sambil paralel cek antara kebutuhan dan juga. Makanya waktu gue di challenge sama anak-anak muda yang baru kerja, wah lu suruh gue nabung 2 juta, 3 juta sebulan dari mana? Gaji kita kepake. Yaudah kita tambahin activity-nya apa lagi? Activity yang pastinya nggak mudah, tapi gue rasa bisa ketemu. Mungkin itu sih, Bro Arya. Insya Allah sih bisa, karena semangatnya sih satu ya. Kita udah jadi sandwich nih. Paling tidak kita kurangin anak kita jangan jadi sandwich. Yaitu kita berarti harus benahin keuangan kita, sehingga anak kita nanti begitu dia punya keluarga, dia bisa fokus ngebangun dia dan keluarga. Tapi bukan berarti satu hal. Kenapa kita tapi kita kan membantu orang tua bagus. Kenapa lu punya cita-cita kok anak jangan sampai ngebantu kita gitu. Tapi kalau dia mau ngebantu, ya kita senang. Tapi kalau jadi beban, jangan sampai gitu. Nah, itu aja. Jadi kita Muslim memang harus. Gue ada satu hal lagi sih memang. Yaitu tadi terkait dengan uang itu tidak boleh beredar di orang-orang kaya aja. Sebenarnya juga terkait simpanan. Itu sebabnya kita harus mendistribusikan simpanan kita secara langsung. Termasuk kepada UKM itu impact-nya luar biasa. Atau kalau kita punya tetangga tapi bisa dipercaya, kita bantu mereka untuk berbisnis, itu juga bagus. Tapi ini agak susah. Kayak tadi dibilang, malah ambiar kadang-kadang duit kita hilang. Apalagi kalau teman, saudara, itu biasanya agak susah untuk menjadi profesional. Mungkin itu, Bro Arya, sedikit takutnya nggak nyambung juga jawaban gue. Mas Waka, terima kasih banyak. Sedikit-sedikit mulai membongkar paradigma saya sebelumnya. Thanks a lot. Ya, thank you Arya, thank you. Takutnya, tapi masih nyambung dikit ya. Oke, alhamdulillah. Mas Arya, berarti itu ada kode keras. Karena nyambungnya baru dikit, harus nyambung banyak. Silakan dikontak. Siap. Baik, Mas Arso, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Saya coba untuk melihat bidangnya ya. Ada beberapa tentang investasi, termasuk instrumen-instrumennya, kemudian ada tentang perbankan syariah. Nah, ini yang investasi, karena banyak, saya coba gabungin kira-kira pertanyaan urutannya kira-kira seperti ini, tapi bukan berdasarkan siapa yang masuk duluan pertanyaannya. Ini dari awal ini untuk pemula, instrumen investasi apa yang baik, yang bisa digunakan? Apa sukuk, tabungan, itu lebih aman dibanding saham, itu dari Teh Leni. Terus masalah di situ juga,
kalau memang pendanaan syariah ini keuntungannya pasti ada, atau ada kemungkinan nggak untung gitu, tidak sesuai dengan target. Itu pertanyaan dari Teh Ndeo. Ini masih satu bidang yang sama lagi. Ini kalau misalnya investasi dan dalam bentuk kerjasama bisnis syirkah ya, kan bagi hasil, bagi rugi. Untuk implementasi bagi rugi itu seperti apa di perbankan syariah saat ini? Kalau bank konven kan jelas, istilahnya nggak terima rugi begitu ya. Itu dari Mas Wijil. Kira-kira kayak gitu, Mas. Oke, jadi yang pertama dulu ya, kalau mau mulai belajar berinvestasi, emang harus pertama kali kenalin produknya dulu sih. Tadi kita udah sharing mengenai tahapan, ada dari posisi deposito dan emas gitu ya. Tapi emas juga jangka panjang banget gitu ya. Kemudian ada reksadana dan lain-lain. Sebenarnya yang paling basic adalah mungkin kalau mau mulai berinvestasi baru belajar itu reksadana syariah mungkin ya. Di situ reksadana syariah karena kita menyerahkan uang kita dan sudah dikelola secara profesional gitu. Tapi harus dicek dulu nih transparansi produk, isinya, holdingnya apa aja gitu. Walaupun dibilang reksadana syariah, tapi kita kan harus tahu juga dong gitu. Dan sebenarnya kalau saya melihatnya mungkin ini lebih kepada pendapat pribadi ya. Setelah saya berjalan waktu, yang paling mudah-mudahan ini shortcut buat teman-teman ya. Bagi aset dalam 3 aja. Satu, posisinya adalah bentuknya kas. Saya nggak penggemar deposito. Saya nggak punya deposito. Karena buat saya nggak perlu. Saya mungkin lebih pada tabungan untuk biaya hidup. Kedua, saya membeli saham. Tapi saya beli sahamnya benar-benar untuk 10 tahun lagi. Saya belinya sekarang. Tadi saya sempat bilang ada saham kodenya auto, saya ada Petrosi, PTRO gitu ya. Dulu ada MBSS, saya beli, saya tahu ini harganya misalnya akan ke, contoh Petrosi saya beli, saya tahu nih harganya akan ke 3.400. Saya beli di 1.700, sekarang udah 3.000 kayaknya, saya belum jual. Dan saya belinya sejak dulu. Mau volatility tiba-tiba turun 100 perak, tiba-tiba turun 300 perak, saya nggak jual, karena saya nanti jual kalau udah 3.400. Nah, jadi tapi ini harus dihitung. Jadi ada kas, ada saham, dan saya saham itu jangka panjang. Saya butuh ada investasi yang per 3 bulan atau per 6 bulan itu balik, ya kan? Tapi saya nggak mau kalau returnnya cuma 5%, nggak mau saya. Ini bukan mata duitan. Kita udah lihat bahwa pertama 5% itu kenapa saya cuma dapat 5%? Kenapa kalau saya kasih 5% di layer di atas saya itu, sorry nggak apa-apa ya saya sebut ya. Saya investasi di perbankan, dia bisa dapat 16%, saya pemilik dana, kenapa saya cuma dapat 3%? Jadi saya harus mencari produknya yang, kalau perbankan itu taruh di deposito mukoyoda, saya mau. Tapi kalau deposito yang umum mutlakoh, di mana saya cuma taruh uang dan dapat 3%, tanpa saya tahu proyeknya di mana dan hasilnya kecil, itu lebih baik tidak. Kenapa? Karena kita butuh passive income di masa depan. Nah, jadi saya pastinya membagi komposisi menjadi jangka pendek, yaitu kas, tabungan, jangka nggak menengah, bahkan pendek to menengah, yang 3-6 bulan, tapi memberikan imbal hasil yang baik. Yang ketiga, saya membagi dengan jangka waktu panjang, yaitu saham. Tapi saya beli saham nggak pernah gelisah, saya hanya beli dan saya tidur. Beli, tidur. Belinya dikit-dikit, tapi tidur. Karena habis beli saya nggak pernah lihat lagi. Mungkin nanti saya lihat lagi 10-15 tahun lagi. Nah itu jadi uang itu nggak membuat kita pusing, nggak harus kita liatin terus-menerus, nggak ada trading. Jadi kita bisa bekerja, beribadah, tapi uang kita tumbuh. Mudah-mudahan gitu ya. Dan saya juga kan baru mulai ketemu on track-nya, walaupun kerja dari 2000 sampai sekarang di wealth management atau investment, saya baru ketemu track-nya di 2019. Panjang banget, dan saya baru memulai nih. Sama. Kalau teman-teman baru mau memulai, jadi kita mau mulainya bareng gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi perbankan bagi hasilnya gimana gitu ya. Kenapa pada saat masuk itu ada apa ya? Jadi kalau perbankan itu dia lembaga keuangan, ngumpulin uang, banyak uangnya dikumpulin, kemudian mutlakoh ya tadi ya.
simpanannya atau bagi hasil. Bagi hasilnya adalah apapun yang dikelola dibagi hasil dari gross revenue-nya dia. Tidak ngelihat dari proyeknya, tetapi dari gross revenue si banknya ini. Jadi kenapa kok ada untung, ada rugi, kita selalu dapat bagi hasil. Karena dia ngelihatnya adalah universe-nya dia. Jadi kalau dia ada kredit macet, tapi ada kredit lancar, kredit macetnya sedikit, atau biasa disebut non-performing financing, dia masih punya gross revenue. Jadi dalam kendaraan itulah revenue itu yang dibagi hasil, gitu ya. Sedangkan kalau dalam investasi tadi pada small medium enterprise itu kita ada resharing di situ, gitu ya. Bagi hasilnya besar, tetapi ada resharing. Nah, kenapa selama ini mungkin nggak terjadi kerugian? Kalau dalam investasi Islam menurut saya bisa. Investasi di saham pun kita bisa rugi, gitu ya. Tapi kalau di investasi tadi deposito perbankan, karena sifatnya mutlakoh, yang dipakai universe adalah dari banknya, bukan dari proyeknya. Tapi kalau di small medium enterprise placement atau peer-to-peer lending atau security crowdfunding ditempatkan pada project base atau pada equity-nya, itu bisa rugi. Nah, itu sebabnya teman-teman harus melihat benar-benar nih, gitu ya. Pertama aspek kesyariahannya, kedua dari fitur produknya, gitu ya. Mungkin itu ya. Ada yang kelewat nggak, Pri? Insya Allah nanti kalau misalkan ada yang masih belum jelas, biar penanyanya masih online bisa nanya lanjutan ya. Oke, siap. Nah, ini lanjutannya tentang investasi. Bagaimana dengan investasi dalam sukuk? Ini dari Mas Aris. Kemudian kalau beli saham Goto, gambling nggak? Itu dari Mas Zulfikar. Sama satu lagi, per 1 Mei ini kena pajak tuh Ujrah. Kalau nama nggak ada NPWP-nya, 30% pajaknya. Itu dari Mbak Deyu ya. Oke. Yang pertama, kita ngelihat tadi sukuk ya. Sukuk yang awal saya suka. Jadi sukuk itu sebenarnya yang membedakan antara sukuk dan obligasi adalah underlying transaksi. Kalau Islam itu kan selalu mengutang buat apa? Terus cash flow-nya dari mana? Cash flow-nya halal haram, gitu kan. Tapi kalau surat utang itu ada laporan keuangan, dianggap sehat, ratingnya bagus, gue layak ngutang, jadi paper asset. Nggak usah nanya digunakan untuk apa. Memang ada keterangannya, tapi tidak begitu material. Tapi kalau sukuk, itu harusnya jelas, clear. Dulu saya suka kalau sukuk yang dulu diterbitkan di awal, itu kalau yang berbasis retail, waktu dulu sukuk 1, di mana GBK dijadikan underlying asset, setiap bisnis yang muncul dari GBK dijadikan cash flow untuk pembayaran kupon. Namun di sukuk-sukuk sekarang, itu proyeknya untuk proyek pemerintah APBN. Nah, kadang-kadang proyek ini belum dijelaskan di awal, tapi biasanya dijelaskan di belakang. Nah, ini dikembalikan lagi ke teman-teman. Apakah informasi proyek digunakan untuk kegiatan APBN itu sudah oke, cukup transparan? Kalau oke, happy, nggak apa-apa. Oh, udah jelas kok buat saya gitu. Tapi apakah perlu proyeknya ini untuk apa? Kadang-kadang akhirnya kita tahu di belakang tuh, oh proyek sukuk ini kita pakai untuk bangun kampus. Oh proyek ini untuk kita pakai untuk bangun rumah sakit, untuk bangun jembatan. Nah, sebenarnya idealnya kalau menurut saya, harusnya proyek ini ditaruh di depan. Tapi gue rasa ini dikembalikan sih kalau merasa bahwa cukup ini akan digunakan untuk pembangunan berbasis pemerintah, oke, atau pembangunan untuk korporasi, oke. Nah, cuma kalau menurut gue lebih baik gayanya itu lebih clear bahwa untuk bikin jembatan di Papua, nah, itu lebih menarik tuh, jembatan ini panjangnya 5 km. Biasanya kalau Islam kan detail dan transparan gitu. Kemudian untuk Goto ya. Tadi kalau nggak salah Goto ya. Jadi saya termasuk yang nggak beli Goto. Banyak yang nanya Goto itu halal atau haram. Kata teman saya itu nggak termasuk indeks saham syariah.
nggak termasuk saham kategori syariah. Kata teman saya yang beli ya. Tapi pada saat Goto itu diluncurkan, memang saya nggak tertarik. Istri sempat bilang, Mas, ini ditelepon sama sekuritas, kamu dapat fixed allotment sekian, bisa ambil tanpa antri gitu lah ya. Maksudnya allotment yang kita minta dikasih. Ambil nggak? Nggak, saya bilang. Nggak, saya keinginan pun nggak ada. Pertama, kalau saya lihat secara future value mungkin bisa. Tapi itu future value. Bisa iya, bisa enggak. Secara laporan keuangan, saya nggak punya appetite ke sana. Ternyata laporan keuangannya rugi. Equity-nya apakah bubble atau tidak, itu masih dipertanyakan. Bisa jadi benar-benar oke sesuai equity-nya berapa ratus triliun, atau ternyata itu bubbling. Investor di dalam mau keluar. Jadi kan model bisnisnya adalah investor masuk di awal 6 tahun lalu, dan dia harus keluar. Keluarnya salah satunya adalah bisa dijual secara private placement kepada investor lain, atau dia masuk ke TBK, dijual di bursa. Nah, kebetulan saya tidak mau ikut-ikutan hiruk-pikuk, karena kalau terlalu hiruk-pikuk, itu ada kegelisahan. Jadi kalau saya lebih melihatnya adalah unsur pertama, saya takut kalau saya beli, adalah unsur saya ingin cepat tumbuh, trading, dan malah muncul kegelisahan. Dan saya juga ngelihat perusahaannya ini secara value-nya saya nggak bisa ukur secara transparan. Mungkin ada orang yang memiliki kemampuan untuk mengukur Goto dan dia bisa ngelihat dengan clear, bahkan dia boleh aja beli. Tapi kalau saya tidak bisa lihat clear, saya berarti yang tadi Goro, Tadlis, dan lain-lain, gitu ya. Jadi saya nggak mau terjun, jadi saya nggak mau ambil. Mungkin itu sih. Oh ya, terkait pajak gitu ya. Ini Deyu kayaknya udah jadi ini udah suka beli juga tuh. Jadi kalau kemarin memang diumumkan oleh Kementerian Keuangan bahwa harus kena pajak, ya kita maklumlah akhirnya tiba-tiba transaksi beli e-tol aja fee base-nya dipajakin gitu, terus PPN naik 11% segala macam. Kayaknya memang ini lagi butuh cash flow gitu ya. Akhirnya transaksi berbasis fintech pun dipajakin sekitar 15%, yaitu sebagai pajak penghasilan. Tapi better dibandingkan deposito di 20%. Kemudian kalau nggak punya NPWP gimana gitu? Biasanya kalau suami atau istri itu NPWP-nya itu bisa digabung sebenarnya. Jadi pakai satu NPWP gitu. Jadi kalau kita nggak punya NPWP pribadi itu kita kena 30% itu peraturan Kementerian Keuangan gitu ya. Tapi kalau kita pakai NPWP suami itu tetap berlaku untuk si istri gitu. Tapi apakah sudah ternotifikasi bahwa si istri ini pakai NPWP suami? Satu, mudah-mudahan dengan adanya ID nasional, KTP juga udah nge-link sehingga bisa terkonek bahwa ini adalah suami istri. Kedua, kalau ternyata belum, ya memang kita harus mendaftarkan ke kantor pajak bahwa si istri ini adalah ikut NPWP-nya suami. Kalau sebelumnya punya NPWP, berarti harus ditutup dan menyatakan bahwa ikut NPWP-nya suami. Kayaknya gitu sih, supaya nanti secara teks regulasi juga sesuai. Mungkin itu, dan teman-teman semua. Jadi buat ibu-ibu jangan takut yang merasa tidak punya NPWP, selama nggak ada pemisahan harta, nggak salah ya, kalau di SPT itu kita pakai pajak ibu-ibu bisa pakai NPWP suaminya, jadi dianggap punya NPWP. Baik. Nah, Mas Arso, ini ada pertanyaan beberapa lagi, tapi saya tanya dulu, ini udah jam 7, hampir 7:10. Mas Arso, kan hari ini masih ada 2 yang harus dilayani webinarnya nih. Mas Arso, masih ada waktu nggak? Kalau misalnya masih ada waktu sampai jam berapa? Kalau misalnya masih bisa, udah harus dihentikan, silakan kasih tahu aja. Gimana Mas Arso? Nggak apa-apa, 1 atau 2 concern lagi nggak apa-apa. Pri, santai ya. Oke. Pri, boleh nambahin nggak, Pri? Nah, ini enggak. Ini pertanyaan tadi Mas Arso. Siap. Lanjutan sih sebenarnya, lanjutan pertanyaan saya yang tadi. Ini kan kalau kita ini kan rata-rata tuh rada
nggak paham gitu ya urusan-urusan seperti ini. Kalau misalnya reksadana saham kan tadi pertanyaannya instrumen untuk awal ya pemula itu kan lebih baik reksadana gitu ya. Itu kalau misalnya kita tertarik itu reksadana atau misalkan saham itu caranya seperti apa ya? Kalau saya sih awam sama sekali sih karena saya selama ini kalau nggak tabungan ya deposito itu aja. Ya itu, nuhun. Ya, makasih, Leni. Jadi sebenarnya kalau untuk reksadana itu bank biasanya jual juga. Satu, jadi kita bisa ngobrol sama banknya, banyak bank sebagai agen penjual reksadana juga. Jadi dia, tapi pada saat titipan gue nih buat Leni ya, pada saat beli reksadana ya, mulai dari pertama harus lihat fund fact sheet-nya, kedua cari fund manajernya yang baik, yang besar-besar aja gitu. Kalau bisa nih fund manajernya termasuk top 5 nggak sih yang ada di Indonesia gitu ya. Mungkin kalau gue sebutkan bukan harus karena promosi ya. Jadi gue dulu pernah tahu Schroders tuh bagus gitu ya. Kemudian Ashmore tuh bagus gitu ya. Kemudian yang berbasis lokal ada juga BUMN seperti ya Mandiri Investasi ya, secara volume bagus tapi dia banyaknya bukan di berbasis reksadana saham, dia kuatnya di reksadana pasar uang gitu ya. Nah, ini menjadi hal-hal yang kita pelajari pertama sih. Karena sebenarnya jujur sih untuk supaya uang kita tetap tumbuh dan tidak hilang, emang harus nggak apa-apa luangkan waktu dulu untuk lihat produk fiturnya, ngobrol dulu sama penjualnya, kemudian juga di googling di YouTube juga banyak gitu ya. Jadi itu sebagai tahap awal sebenarnya perbankan itu jual, bahkan sebenarnya aplikasi juga banyak. Aplikasi seperti Ajaib, kemudian Bareksa dan lain-lain, Bukalapak, itu dia juga jual reksadana. Tetapi ya kalau bisa sih sebelum chip in masuk harus tahu dulu nih mau reksadana yang mana. Gue takut dan harus tahu market juga sih sebenarnya. Tapi nggak banget karena udah diwakilin sama fund manager. Jadi kalau bisa untuk tahap awal itu coba reksadana pasar uang dulu. Tapi jangan expect too much karena reksadana pasar uang itu sebenarnya hasilnya cuma sedikit di atas deposito. Nah setelah itu mungkin bisa loncat ke yang instrumen yang lebih tinggi, mungkin reksadana saham dan lain-lain. Tapi kalau untuk mengenal, lebih baik saran gue sih reksadana pasar uang dulu. Gitu. Mudah-mudahan ngejawab ya. Kalau di sekuritas juga sama, ada yang sifatnya aplikasi. Sekarang orang musimnya udah aplikasi ya, daftar juga online gitu ya. Ada Ajaib, kemudian macam-macam lah, Dana Reksa, sekuritas dan lain, Mandiri Sekuritas itu udah bisa online juga gitu ya. Namun titip pesan gue juga tadi ada 700 saham di bursa. Ada 700 saham di bursa. Tapi yang benar bukan yang benar ya. Mungkin yang murah itu saat ini cuma 30. Gue memberanikan diri juga di forum ini. Kadang-kadang bankers atau broker itu sekuritas, pegawai-pegawai sekuritas, atau bankers itu pegawai bank yang menjual produk investasi, itu mencari revenue. Jadi memancing kita untuk transaksi. Mungkin gue tipe orang yang tidak disukai oleh mereka karena gue nggak transaksi, nggak jual beli, nggak trading. Gue buy and sleep. Habis beli, karena udah tahu goals-nya kemana, nanti jual kalau udah harganya sekian atau berapa tahun lagi. Yang dicintai sama teman-teman broker dan bankers adalah yang aktif trading. Padahal aktif trading pertama, lu jual beli kena biaya, berarti ada keuntungan buat mereka. Kedua, waktu kita habis. Apalagi kadang-kadang kan kita kerja, ngurus anak, terus juga ada kegiatan lain. Menurut gue sih nggak worth it ya. Oleh sebab itu, emang yang paling benar adalah bagi 3. Posisi cash, posisi produk pendek menuju medium term, satu lagi long term. Dan kita buy and sleep. Dan yang harus lu cari mungkin kalau cash tabungan udah tahu semua. Mungkin yang harus dicari adalah produk yang kalau saham kita mungkin bisa belajar bareng nanti gimana ngitungnya, tapi menurut versi gue gitu ya. Kemudian kalau
long to medium, ini harus dicari sih. Karena menurut gue darahnya di ini. Kalau yang tadi kan jangka panjang lama, yang satu kan pendek. Sebenarnya darahnya ini yang di tengah-tengah. Nah itu sebabnya kita harus, gue pernah nge-YouTube, sering banget nge-YouTube produk keuangan, dia bilang, selama itu nggak kasih lu 10%, itu bukan produk investasi. Nah ini harus dicari. Selama tidak 10%, gue nggak masuk. Tapi 10% yang mana, gue kepasang goals-nya dulu. Instrumen yang 10% yang mana aja. Gitu. Kalau 10% baru worth it lah, ini untuk berkembang. Nah mungkin itu. Nah ini mungkin memang ini sih perlu lebih detail lagi nanti ini. Ini. Ya, makanya yang ditunggu-tunggu itu. Nah, Mbak Leni setelah dijawab makin pusing kan ya? Apa itu reksadana pasar uang? Apa itu reksadana saham? Apalagi itu? Pokoknya ini tentang fun, kesenangan. Gitu ya. Oke, Mas Arso, ini ada pertanyaan yang cukup fundamental. Bagaimana mengenai perbankan syariah Indonesia yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip Islam? Nah, ini dari Mas Yosep ini. Gimana ceritanya nih, Mas? Aduh. Ini berat nih. Ya, di forum ini gue memberanikan diri juga ya. Sebelumnya gue pernah bereksperience juga di bank syariah gitu ya. Bank konven, bank syariah. Terus gue memutuskan juga kemarin keluar lagi gitu ya. Jadi sebenarnya memang menjadi tantangan sih ya. Menjadi tantangan bahwa untuk murni syariah itu tantangan. Contoh yang jadi gue memahami bahwa banyak masyarakat melihat bahwa bank syariah itu belum murni syariah. Karena banyak tuh perdebatan. Contoh satu, pada saat kita KPR beli rumah, kalau sesuai syariah yang banget gitu ya, si bank itu harus udah beli rumahnya dulu, baru nanti rumahnya itu dijual kepada kepada para pembeli atau yang mau ngambil KPR. Begitupun mau beli mobil. Ataupun begitupun juga dalam menentukan nisbah. Contoh, teman-teman coba teliti sekarang, nisbah atau bunga deposito, gue pakai bahasa konven, bunga deposito, itu kok nggak jauh-jauh sama bunga konven? Variasinya dikit-dikit gitu. Kenapa gitu? Gitu. Jadi penentuan nisbah itu bagi hasil itu bagaimana? Nah, ini menjadi proses yang apakah udah sesuai syariah atau belum. Mungkin gue cuma bisa bilang di forum ini bahwa memang bank syariah itu dalam menjalankan bisnisnya banyak tantangan sehingga untuk murni syariah itu nggak mudah. Namun mereka gue lihat mereka berusaha untuk menuju ke sana. Menuju untuk bisa murni syariah, tapi nggak gampang. Ini nggak gampang. Nah, itu sebabnya gue secara pribadi ya tidak mewakili industri syariah. Gue memilih masuk ke industri yang lebih kecil. Yang sekarang gue jalanin. Karena begitu produknya banyak, organisasinya makin besar, mungkin bahasanya tikungannya makin banyak. Jadi ini menjadi nggak mudah untuk lebih murni syariah, gitu ya. Jadi menjadi lebih tidak mudah untuk murni syariah. Tapi mereka working on it sih. Mereka working on it. Tapi gue merasa bahwa jauh lebih baik bank syariah dibandingin bank konven. Walaupun banyak yang bilang akhirnya, sama aja dong kalau gitu. Enggak sama gitu ya. Karena visi misi dan proses yang dituju itu beda gitu. Mungkin gue cuma bisa jawab sekilas kayak gitu. Memang pasti belum sempurna. Tapi mereka working on it. Tikungan masih banyak terjadi, tapi better dibandingin bank konven. Gitu. Itu sih. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi untuk Mas Yosep kalau belum jelas nanti bisa lanjut ya pertanyaannya ya, nggak di unmute ya. Ini sambil ini saya tanya bacain juga dari Mas Irwan. Punten nanya, kalau crowdfunding itu halal nggak? Mungkin saja ini ada yang halal, ada yang enggak nih. Gimana Mas Arso? Ya, jadi kalau crowdfunding, ya itu benar. Ada yang halal, ada yang enggak. Ya kalau yang sesuai unsur syariah, dia halal gitu ya. Tadi siapa tuh yang udah bilang tuh ada urun dana gitu ya, itu syariah juga, terus macam-macam. Itu crowdfunding syariah gitu ya.
Jadi halal. Yang paling penting adalah pertama adalah proses bisnisnya, proses akadnya, kemudian transparansinya, dan kemudian proses bagi hasil, bagi keuntungannya seperti apa. Insya Allah kalau yang mengklaim dia berbasis syariah, insya Allah halal, gitu ya, crowdfunding gitu ya. Namun gue ada satu concern ya, karena halal aja itu nggak cukup. Karena ini amanah bahwa kita menempatkan dana berarti harus ada kehati-hatian. Contoh, tadi juga ada sebut Syafiq gitu ya, ada Syafiq. Ya itu benar, itu benar-benar crowdfunding yang sesuai unsur syariah. Yang menjadi tantangan adalah apakah ini bisa mengenerate bisnis tanda kutip atau imbal hasil, kita lagi ngomongin perencanaan keuangan sesuai yang kita harapkan. Atau jangan-jangan tadi kata siapa ya, Budi atau siapa ya, itu justru uang kita hilang. Uang kita taruh di placement untuk investasi, ini investasi ada project, boro-boro dapat imbal hasil, pokoknya pun nggak kebayar. Nah, ini yang menjadi concern kita ya, karena gue juga merasa bahwa crowdfunding, equity crowdfunding, kemudian juga funders, peer-to-peer lending atau apapun, bank syariah, gue harap sih bisa kita sama-sama profesional sehingga bisa membuktikanlah bahwa perekonomian syariah itu lebih berkah dan lebih memberikan keuntungan buat pendananya atau investornya. Gitu sih, Bro Pri. Siap, thank you banget Mas Arso. Baik, sebelum ditutup, Mas Arso tadi ada sempat membahas di pengelolaan keuangan tentang gimana supaya keinginan dan dibanding dengan kebutuhan. Itu memang bedanya apa, Mas Arso? Ini mungkin yang ini banyak juga nih yang kepleset gara-gara keinginan jadi malah kurang bagus nih keuangannya. Ya, jadi sebenarnya ada slide gue juga, tapi kita nggak usah tayang lagi ya. Tapi sebenarnya gini, bedanya antara kebutuhan, keinginan sama like ya, hobi gitu ya. Gampangnya adalah pada saat kita mau makan, itu adalah kebutuhan sebenarnya. Kalau gue makan nasi Padang gitu ya, walaupun jajan di luar nasi Padang gitu, itu kebutuhan. Atau warteg gitu, itu kebutuhan. Atau masak di rumah itu kebutuhan. Tapi begitu kita makannya di McDonald atau di kafe yang medium, itu sebenarnya adalah udah keinginan. Gitu ya, udah keinginan. Gue kasih contoh yang sangat sederhana. Berarti kita mungkin tadinya kita cukup makan sehari 30.000, bukan sekali makan 30.000 karena kita di warteg atau di nasi Padang. Akhirnya kita karena keinginan kita makannya seporsi 70.000. Nah, ini ada perbedaan di situ. Kemudian contoh yang kedua, kita mau sehat. Sehat itu adalah suatu kebutuhan. Jalan kaki, jogging, itu cara mencari sehat. Nggak pakai modal sepatu sama celana doang, gitu ya. Tapi tiba-tiba ada keinginan main sepeda gitu, atau main golf gitu ya. Berarti ada biaya tambahan gitu. Ada beli jersey, sewa lapangan. Nah, ini menjadi gaya hidup. Nah, itu yang menurut gue kadang-kadang tuh yang bikin boncos tuh, Kang. Yang bikin boncos itu adalah sebenarnya keinginan dan gaya hidup sebenarnya. Sebenarnya kalau hanya untuk kebutuhan, gue yakin insya Allah bisa terpenuhi. Kalau gue sederhana aja, sebenarnya kebutuhan gue cuma buat makan, buat bayar anak sekolah. Gitu. Ya kadang-kadang kita ada pengen hobi, kadang-kadang ngikut-ngikut juga kalau ada teman-teman main golf, ikut-ikutan juga, tapi paling setahun 3 kali, 2 kali gitu. Cuma sekedar kenal lingkungan gitu. Ya gitu-gitu aja, nggak menjadi habit dan harus mahal gitu ya. Nggak bisa. Gitu sih, Kang. Siap. Baik. Mas Arso, ini sebelum kita akhiri, nanti minta sama peserta semua juga minta tolong untuk siap-siap foto bareng ya. Gitu. Saya kasih tahu dulu biar ada waktu buat ngelipen-lipen gitu kalau ada yang mau cuci muka lagi gitu ya. Nah, Mas Arso,
Ini alhamdulillah semua pertanyaan sudah dijawab. Yang membawa pertanyaan baru alias kebingungan baru. Jadi ini kita nih, saya sebenarnya mengklaim kita gitu. Padahal sebenarnya saya yang nggak ngerti gitu. Perlu penjelasan lebih lanjut tentang apa yang tadi Mas Arso cerita, baik soal pengelolaan keuangan maupun soal itu istilah-istilah yang apa tadi something itu gitu ya. Setelah diomongin terus bingung ya, lupa aja jadinya tuh istilah apa tadi gitu. Itu kayaknya perlu sesi lanjutan nih Mas Arso. Gitu. Apa Mas Arso bersedia? Nanti kalau bersedia ada yang iniin waktunya deh. Gitu. Siap, siap. Baik. Bisa, bisa. Ini buat peserta-peserta terutama yang masih bingung dan terutama yang pengen tahu lebih lanjut tentang financial planning ya dan investasi gitu, wealth personal wealth mungkin ya gitu. Ini kita minta Mas Arso untuk memberikan sesi yang lainnya yang untuk di waktu yang lain. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang sekarang muncul bisa dijawab di sesi selanjutnya. Kami minta maaf kalau pertanyaan-pertanyaan tidak bisa semuanya dibahas hari ini karena waktu.